Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, semoga Allah selalu menjaga kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan lisan kita tuntunan, mata kita tuntunan, telinga kita tuntunan untuk selalu tunduk, melihat, berbicara, mendengar sesuatu yang hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan yang mulia ini, bulan di mana dosa-dosa kita insya Allah akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah saudaraku, kali ini kita akan belajar dari kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu hari beliau bersama dengan seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi. Ketika Rasulullah bersama Sahal, tiba-tiba melintas seorang laki-laki berwajah tampan, menggunakan unta yang gemuk lagi gagah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sahal, "Wahai Sahal, bagaimana pendapatmu dengan laki-laki yang tampan itu?" "Dia adalah seorang laki-laki yang tampan ya Rasulullah. Bagaimana dengan kendaraannya?" "Untanya sungguh luar biasa gagah, gemuk. Mungkin dari kalangan unta terbaik." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Wahai Sahal, kira-kira kalau laki-laki tampan dan mengendarai unta yang begitu bagusnya ini melamar seseorang, diterima atau tidak?" Sahal pun menjawab, "Diterima ya Rasulullah. Kalau ia meminta sesuatu, akan dikabulkan atau tidak?" "Kemungkinan besar akan dikabulkan ya Rasulullah. Kalau dia memerintahkan sesuatu, akan ditaati atau tidak?" "Kemungkinan besar perintahnya akan ditaati ya Rasulullah." Begitulah pendapat Sahal tentang seorang laki-laki yang berbadan bagus, bermuka tampan, mengendarai kendaraan yang prima, melintas di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian melintas pemuda yang kedua. Wajahnya tidak begitu tampan, badannya kurus, dia terlihat dari kalangan orang-orang yang miskin. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa pendapatmu tentang laki-laki kedua ini wahai Sahal?" Sahal berkata kepada Rasulullah, "Laki-laki ini tidak begitu tampan ya Rasulullah. Ia terlihat bukan dari laki-laki dari kalangan orang berada." "Wahai Sahal, bagaimana kalau laki-laki ini melamar seorang perempuan?" "Sepertinya akan banyak tertolak ya Rasulullah." "Bagaimana kalau dia memerintahkan kepada seseorang?" "Sepertinya jarang orang yang akan menaati perintahnya ya Rasulullah." "Bagaimana jika ia meminta sesuatu kepada seseorang?" "Barangkali akan ada banyak yang menolak permintaannya ya Rasulullah." Begitulah jawaban Sahal tentang pendapatnya terhadap laki-laki yang kedua, yang tidak begitu tampan, tidak menaiki kendaraan yang bagus, dan ia terlihat dari kalangan orang yang biasa-biasa saja. Namun yang mengejutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sahal, "Wahai Sahal, sesungguhnya laki-laki yang kedua itu lebih mulia sepenuh bumi daripada laki-laki pertama yang engkau lihat." Masya Allah, saudaraku, inilah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum." Sekali-kali Allah gak akan melihat bentuk jasad kita, one pack kah, six pack kah, cantik kah, tampan kah. Allah juga gak akan melihat fasilitas yang kita pakai, kendaraan mewah kah, kendaraan mahal kah, berjalan kaki kah, naik sepeda kah. Tetapi yang akan Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Maka tidakkah kita lupa bahwa Rasulullah pernah memiliki sahabat yang luar biasa, Abdullah bin Mas'ud. Ketika ia hendak bersiwak, lalu ia menaiki sebuah kayu, betisnya tersingkap. Para sahabat tertawa karena melihat betis Ibnu Mas'ud yang begitu kecil. Namun Rasulullah menegur mereka, "Tidakkah kalian tahu betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu kelak di mizan lebih berat timbangannya daripada gugusan gunung Uhud yang kalian lihat?" Mengapa saudaraku? Karena betis Ibnu Mas'ud sepanjang hidupnya digunakan untuk taat kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah bersama Rasulnya. Maka demi Allah, tidak ada gunanya wajah tampan, cantik, kendaraan yang mewah, fasilitas yang prima, kalau semua itu tidak membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kepada orang yang wajahnya biasa-biasa saja, namun ia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah kepada orang yang menaiki kendaraan yang biasa-biasa saja, tapi kendaraannya ia bawa untuk beribadah kepada Allah. Inilah kepada orang yang badannya merasa lelah, tapi lelahnya digunakan untuk taat kepada Allah, bukan lelah yang digunakan untuk menyia-nyiakan perintah Allah. Maka saudaraku, pastikan tangan kita, kaki kita langkahkan untuk Allah. Kita langkahkan untuk taat kepada Allah. Mata kita, telinga kita, lisan kita gunakan untuk melihat, mendengar, berucap hanya kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang bernilai. Jasad yang bernilai di sisi Allah adalah jasad yang digunakan untuk taat kepada Allah. Dan ketahuilah wahai saudaraku, para ulama berkata, orang yang masa mudanya digunakan untuk taat kepada Allah, insya Allah akan berikan masa tua yang sehat, badan yang bugar, badan yang tidak lemah. Mengapa? Karena sepanjang mudanya ia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, gunakan badan kita sepanjang bulan Ramadan ini hanya untuk ketaatan kepada Allah. Jangan biarkan mata kita menikmati tontonan yang tidak baik. Jangan biarkan telinga kita mendengarkan ucapan yang tidak baik. Jangan biarkan tangan kita menyentuh barang-barang yang tidak baik. Jangan biarkan kaki kita, kendaraan kita langkahkan, kita jalankan ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangilah masjid, datangilah majelis ilmu. Lihatlah ceramah-ceramah dari guru-guru kita, asatidz kita. Dengarkanlah nasihat-nasihat dari para ulama. Belajarlah dari siapapun. Carilah nafkah dengan yang halal. Carilah sesuatu dengan cara yang baik. Semoga Allah ridho kepada jasad kita. Mulia ketika muda, sehat di usia tua. Insya Allah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian saudaraku. Semoga manfaat, semoga menambah keimanan kita dalam mengarungi hari-hari di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.